Ketika saksi rak berjuang, nah di situ kepala desa membuat bantahan, Tulus Lumbat Tuku membuat bantahan, Marulek Sitanggang pun bantahan. Itu hak mereka lah. Hakim yang mempertimbangkan itu semua, MK. Horas, selamat sore. Kembali kita bertemu di program Green Berita TV Mendengar, salah satu program yang mendengarkan penyampaian masyarakat Samosir terkait apa yang terjadi di lingkungannya, baik itu bersifat sosial, politik atau apapun. Dan saat ini saya sedang berada di situs budaya Namburu Naitang, sebuah situs budaya yang sudah lama dikenal dan lebih dikenal sebagai situs budayanya marga Naibaho. Tetapi semua marga, keturunan marga Raja Batak sering datang ke sini untuk berdoa dan berziarah untuk merasakan nikmatnya budaya alam Samosir. Hari ini kita akan berbincang bersama para narasumber kita dan kita bicarakan terkait tentang situasi terkini politik di Samosir. Ya, kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang datang hari ini bersama Green Berita TV Mendengar, yaitu Amang Doharma Simbolon atau yang biasa dipanggil dengan Amani Murni. Apa kabar Amang? Sehat doh? Sehat, sehat Amang. Terima kasih telah datang ke Green Berita TV Mendengar. Kemudian ada Amang Monogar Naibaho, juga seorang tokoh masyarakat yang pemerhati budaya di Samosir. Sehat tulang? Orang sehat Amang baru. Sehat, melatih di Hita. Boleh mengenalkan secara singkat dulu terkait Amang Doharma Simbolon sehari-harinya. Ya, terima kasih kepada Mas Fernando Sitanggang itu ya. Iya, itu Green Berita TV. Iya. Terima kasih, boleh. Saya sendiri nama Doharma Simbolon, atau yang sering dipanggil Amani Murni. Amani Murni. Saya sering di Paradaton lagi tuh. Oh. Dan bahkan wakil ketua FKTM Kabupaten. Oh. Kabupaten Samosir. Bersama gitu. Tulang Obin Naibaho ya. Iya, bersama sama Siska Naibaho. Itulah ketua kami. Iya. Itu terima kasih. Itu tulang nami, tulang Manogar Naibaho. Bisa dikenalkan singkat tulang terkait dirinya? Olate Angboro Horas Lumobi kepada Green Berita TV yang sangat lagi boomingnya sekarang, sangat menyentuh kepada masyarakat Samosir. Saya perkenalkan dulu, nama saya Manogar Naibaho, asli Putra Pangururan. Kesehariannya saya sebagai wira swasta dan bahkan sangat mencintai segala situs-situs budaya yang ada di sekeliling Samosir semuanya. Begitulah kira-kira Angboro yang bisa saya aturkan kepada Green Media TV. Terima kasih Tulang Manogar Naibaho. Saya mungkin pertama kepada Abang Amani Murni, melihat situasi sekarang di Samosir pasca pilkada. Iya. Nah, bagaimana sebagai salah satu pengurus forum komunikasi tokoh masyarakat, bagaimana Abang Amani Murni melihat persoalan-persoalan, terutama persoalan politik lah yang paling utama saat ini yang lagi hangat-hangatnya. Iya. Mungkin bisa dikasih pandangan. Terima kasih. Saya bilang duluan, pesta demokrasi berjalan sekali 5 tahun. Iya. Tetapi budaya dan persaudaraan, Iya. itu selama-selamanya. Iya. Sebelum kita dijemput oleh Tuhan. Maka dari situ sebenarnya Mas Fernando, saya pun memang tim Dirak Berjuang. Oh, tim Dirak Berjuang juga. Tim Dirak Berjuang. Iya. Tapi kadangkala kalau proses pilkada di Samosir,
janganlah menjadi perselisihan yang sampai bisa meretakkan hubungan persaudaraan gitulah. Hubungan persaudaraan kita ya. Iya, persaudaraan kita. Nah, ini rahu nih dalihan natul. Bagaimana Abang Doharma sebelum melihat panasnya saling saut menyaut di dunia media sosial ini? Baik, sebenarnya saya pun sering lihat yang ada di medsos. Iya. Di medsos itu kadang saya lihat itu tanggapannya atau pendapat itu terkadang kebanyakan karena emosi. Iya. Jadi saya cuma melihat dia aja. Iya. Saya tidak pernah membuat pendapat di situ. Oh gitu ya. Nggak pernah. Cuma yang baca-baca aja. Membaca-baca aja. Tapi terlihat sudah. Jadi terlihat sudah. Hangat itu ya? Iya, hangat itu dan banyakan emosi. Namun saya melihat sering saya perdalam menelaah pendapat emosi itu. Terus saya bilang ini sebenarnya karena kurang menelaah atau memahami sebenarnya. Kebanyakan itu. Gitu ya. Memahami bahwa pemilihan itu berjalan ada periode berputar terus kan gitu. Iya. Sekiranya saya memilih si A. Iya. Ya selesai pemilihan itu siapa yang menang? Iya. Bisa kita gabung juga kan gitu. Iya. Harus gitu. Janganlah menjadi ini patokan perjuangan hidup, janganlah. Tidak. Itu menurut saya. Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu Green Berita diminta untuk mendengarkan sedikit klarifikasi dari terkait tentang saksi yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Banyak hal yang disampaikan. Ada 3 orang ketika itu atas nama Bang Marula Sitanggang, Lembar Tukup dan juga kepala desa yang rata-rata meragukan kesaksian daripada saksi yang dihadirkan tim berjuang di Mahkamah Konstitusi. Nah, gimana kira-kira Amang melihat ini? Mau lihat on bahasa Batak nama doko. Asal lebih hatus. Dengar tuh. Nauli. Jadi hubereng do nadong di YouTube. Ketika saksi rak berjuang dan saksi pantas kan ada disiarkan itu. Disiarkan itu langsung itu dan kita tonton itu di HP. Nah selesai itu adalah wawancara atas kesaksian daripada rak berjuang. Tim saksinya rak berjuang. Ada wawancara tim dari Pantas kan gitu. Nah Green Berita saya lihat di TV mewawancarai atas kesaksian daripada tim rak berjuang. Diwawancarai tim Pantas. Nah di situ si kepala desa membuat bantahan. Tulus Lumbat Tukup membuat bantahan. Ada lagi satu lagi siapa itu? Bang Marula Sitanggang pun bantahan. Yang menurut saya itu hak mereka lah. Hak mereka. Iya, kan proses berjalan. Hakim yang mempertimbangkan itu semua. Nah, saya minta kepada masyarakat janganlah kita menjadi patokan atas tanggapan mereka itu. Ini pilkada ini dari awal tadi saya bilang sekali 5 tahun ini. Nanti pun siapapun yang menang di tuntutan MK sebagai Mahkamah Konstitusi tertinggi yang menjadi keputusan yang ingkrah
marilah kita terima. Iya. Apapun putusannya. Ya? Apapun putusannya mari kita terima. Iya. Semoga lah siapa nanti yang menang membuat yang terbaik di kabupaten kita yang kita cintai ini. Kabupaten Samosir sebagai kepingan surga. Baik. Amang Doharma, kemarin kan hasil pilkada tanggal 9 Desember 2020 itu memenangkan Pantas. Ya. Kemudian oleh tim Rakyat Berjuang sesuai dengan peraturan perundangan melakukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Pertanyaan saya mungkin memang apa sih yang menjadi pendapat Amang kelebihan daripada Pak Rapidin dan Juang Sinaga ini di periode sebelumnya? Terima kasih. Baik. Saya menjadi tim Rakyat Berjuang bukan karena marga. Bukan karena marga. Saya mendukung Rakyat Berjuang yaitu Pak Rapidin dan Juang Sinaga karena saya lihat perkembangan pembangunan kemajuan di kabupaten kita Samosir ini. Di periode sebelumnya pun memang ada pembangunan, tapi saya secara pribadi melihat begitu Pak Rapidin dan Juang Sinaga menjadi pemimpin di periode 2015 sampai 2020 banyaklah pembangunan. Nyata itu kita lihat. Nyata itu kita janganlah tutup mata. Kalaupun tidak tersentuh keseluruhan, ya memang itu ada tahap-tahap pembangunan. Nah, sesuai pertanyaan Mas Fernando tadi, apa alasan saya mendukung Rakyat Berjuang atau Rapidin dan Juang Sinaga? Semoga bisa menjadi 2 periode. Ya, supaya pembangunan ini berkelanjutan. Apa yang dibangunnya masih ada tertinggal di ciptaannya di periode yang dilaluinya supaya bisa terselesaikan, dilanjutkan. Bisa memang orang berpikir, oh si Anu pun bisa melanjutkan, bisa. Tapi bagaimanalah? Kan namanya baru masuk. Ya pastilah yang sudah mengerjakan duluan, pastilah itu lebih tepat untuk melanjutkan pembangunan yang dibuatnya itu. Itulah alasan untuk bagaimana berharap supaya Rakyat Berjuang bisa memimpin periode kedua. Iya. Semogalah keputusan yang ada dari Mahkamah Konstitusi adil. Dan saya sebagai tim Rakyat Berjuang mengharapkan kemenangan Rakyat Berjuang. Begitu Mas Fernando. Baik, terima kasih ya Mang. Luar biasa. Saya mungkin sama Tulang nih Pak Kowe. Tulang, bagaimana Tulang melihat situasi terakhir ini? Tulang sebagai tim Rakyat Berjuang juga, tetapi kita kenal juga sebagai orang yang sangat memperhatikan budaya Batak kita, Batak leluhur kita. Bagaimana Tulang melihat ini dan kedepannya harusnya bagaimana kita satu sama lain? Baik, terima kasih Amang Boru sebagai kita putra Batak, terkhususnya ada di Pangururan. Saya harus mengatakan Amang Boru karena dari Marganebau itu saya harus mengutarakan dulu. Pertama, kebetulan kita ada di situs Namboru kita, Sinetang di sini. Sekedar untuk menggerakkan segala terlebih masyarakat Samosir yang sangat mencintai situs Namboru budaya Namboru Sinetang ini. Kebetulan ini simbolon juga. Kalau Marganebau-nya dari atas pasti Margalengonenebau semua. Tapi ini tulang saya. Jadi terima kasih Mang Boru. Untuk yang pertama tadi ya memang kita banyak mengintip di medsos.
Jadi sebagai kita putra Batak yang punya martabat dan adat itu sangat dijunjung tinggi. Tapi hari-hari ini memang benar-benar sangat mengunggah hati. Di mana sih keberadaan adat itu? Kata tokai itu udah mulai hampir punah. Ini harus dilestarikan. Kata tokai itu kan untuk pantangan, undang dah. Segitu Ang Boru, karena tatanan adat itu ada delena tulu. Soba marhula-hula, elek marboru, mana mardungatu. Mungkin itulah yang terjadi di pembicaraan kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ada perbedaan-perbedaan pendapat dan bahkan ujaran-ujaran yang tidak tepat sebagai warga Batak, bahkan juga sebagai manusia. Kita mengharapkan selesainya pilkada ini besok-besok itu hilang. Mari kita menjalin persaudaraan, karena orang Batak itu ada keterikatan tersendiri. Juga bahkan bagaikan pohon kan, ada ranting-rantingnya, bahkan daunnya, bahkan akarnya, semua itu berjalinan semua di rukun adat Batak. Itulah yang harus kita harapkan sebagai kita mengurus regenerasi yang akan memicu terlebih perkembangan untuk Kabupaten Sangboro Samosir ini. Itulah kira-kira Ang Boru yang bisa utarakan. Nah, Tulang, bagaimana Tulang melihat situasi dari sisi Homion Samosir ini? Apakah pandangan Tulang ada yang berbeda dari sebelum pilkada dan setelah pilkada dan setelah pilkada seperti ini? Baik, Ang Boru. Ada pepatah orang Batak, bahkan itu diturunkan dari atasnya, dari leluhur kita. Iya. Ada makna tersendiri. Iya. Homion itu apa sebenarnya? Ini belum tentu bisa ditelah oleh semua orang, tapi namanya Homion, namanya harus hohom. Homit, namanya berdua dengan Tuhannya, dengan Sang Penciptanya. Tapi sekarang banyak kita melakukan hal-hal Homion itu, baik itu secara ritual, bahkan begitu seenaknya saja. Bahkan itu kita tidak mensucikan, bahkan meninggikan orang yang tadi itu, yang benar-benar kita junjung. Karena sebagai orang Batak, kita masih menghormati ada budaya nenek moyang kita. Nah, itu dia Amang Boru. Jadi mudah-mudahan dengan adanya keberadaan situs-situs yang ada di Samosir, mudah-mudahan ini kita lebih menghormati, bahkan terhadap sesama yang dirukun para marga onela Batak. Mari kita saling menghormati. Ketika pilkada kemarin, Tulang, Ya, sesaat sebelum dan pada saat pilkada, ada nggak semacam orang-orang yang berusaha mencari perlindungan, kemenangan dari hal-hal yang bersifat mistik seperti itu? Baik, Ang Boru. Tulang melihatnya? Secara kemanusiaan, manusia namanya manusia Ang Boru, kita menjunjung tinggi bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Iya. Dan Tuhan itu memberikan ada 12 malaikatnya. Iya. Itu tertulis. Jadi dalam konteks Habatakon, panutur itu ada. Jadi mau tidak mau kita harus menghormatin itu dulu. Itu namanya Marhahomion Ang Boru. Jadi dalam mistisnya seperti yang Ang Boru pertanyakan kepada saya, Sebagaimana kita menjunjung kepala kita, sebagaimana kita menghormati Sang Pencipta kita, kita kan berdoa aja melalui keyakinan kita. Itu yang saya rasa mungkin. Kalau hal-hal yang terjadi yang ada nggak tulang rasakan sesuatu yang berbeda? Kalau atmosfer itu pasti ada, atmosfer itu pasti kita tahu karena apa, gerak-gerik dari hawa bududuru kita aja bisa kita tahu, Bro. Bukan mengatakan ini salah, bukan, maaf ya. Tapi atmosfer itu pasti berubah. Nah, itu dia, Bro. Berarti dunia lain di ketika pilkada itu pas ada terjadi ya? Ya pasti tuh, Bro. Kita aja berada di tempat Nambur ini kan begitu ademnya berbicara dan mengutarakan keabadian dia, kira-kira begitu. Ya, kadang-kadang itu sesuatu yang orang tidak tahu ya, terjadi ya. Kalau secara awam kita tidak melihat, merasakan, tapi orang-orang seperti tulang ada hal yang lain bisa melihat itu. Ya, Bro. Tapi mohon maaf ya kan, Bro. Sama seperti yang tadi, banyak yang terkenal bahkan
diiming-imingkan menjadi sesuatu itu kan. Karena tanpa kita sadari, mendingan kita berjalan seperti diri kita sendiri aja. Yang penting kita bisa membantu orang, menolong orang. Itu aja lah Guru. Kalau abang kalau tulang lihat kan kalau langsung kasnya kalau yang Samosir pendatang ini dari luar gitu, ada nggak kekuatan-kekuatan yang dari luar berusaha masuk Samosir untuk ya apalah di pilkada itu? Kalau itu menjawab seperti itu yang baru saya rasakan, dan kita harus hormat ya kepada Tuhan. Jangan kita sampai menduakan dia. Itulah mungkin yang saya bisa jawab. Tapi mau tidak mau bro, junjungan orang Batak itu, bahkan tiap manusia itu pasti berbeda-beda. Tapi yang pertama, untuk lebih menghormati, karena ada itu pepatah orang Batak, di mana kamu berdiri, pasti langitmu kamu junjung di sana. Berarti kata permisi itu semua pasti ada Guru. Itu dia mungkin Guru. Baik. Oke. Buat Bang, tadi abang bilang bahwa berharap untuk menang melalui gugatan Mahkamah Konstitusi, dan siap menang apapun keputusannya, baik diterima atau tidak. Kalau ditolak berarti permohonan hak berjuang berarti pantas menjadi Bupati Samosir. Sudah menerima tadi pernyataannya. Misalkan diterima oleh Mahkamah Konstitusi berarti ada kemungkinan Hak berjuang menang. Hak berjuang diterima permohonannya. Kalau misalkan pilkada ulang terjadi, apakah yakin akan ada kemenangan untuk hak berjuang di pilkada ulang itu? Baik, kalau keputusan MK, kan kita belum tahu siapa yang menang, atau hak berjuang, ataukah pantas kan gitu. Tapi apapun nanti keputusannya itu yang perlu sekarang diterima semuanya. Apapun nanti keputusannya itu mari kita terima dengan damai, itu saja dulu. Kalau soal siapa nanti, kalau sekiranya jadi ulang atau sekiranya diskualifikasi, sekarang mari kita terima apapun keputusan MK itu dulu. Itu dulu, dan kita damai supaya sejuk kabupaten kita ini, Samosir ini. Sayang, mari kita lihat ini Kabupaten Samosir indah sekali, indah sekali. Keliling Samosir ini indah sekali. Kalau Mas Fernando tanya, kalau nanti ulang, nanti jadi kalah, itu kan belum tahu kita. Tapi yakin bahwa diputuskan untuk menang, yakin nggak kira-kira? Pribadi. Istilahnya begini, kita berusaha sudah. Kita berusaha sudah. Dan membuat semua ibaratnya sekuat tenaga kita, dalam arti butuh saksi ini, butuh pokoknya perbandingan ini itu semua kami penuhi dari hak berjuang. Tetapi menjadi keputusan hakim menjadi tangan Tuhan, MK menjadi tangan Tuhan kan gitu. Nah ini kami terima dari hak berjuang, apapun keputusannya diterima itu. Dan kami minta pula mari menetralisir keadaan di Samosir kita ini. Sayang kalau sampai kita dalihan Natolu tidak kita hargai sebagai peninggalan para leluhur kita, gitulah Pak. Baik, melatih Abang Anda Lahar Masembulu. Apalah harapannya mungkin kepada seluruh masyarakat Samosir dalam menyambut putusan Mahkamah Konstitusi nanti ke depannya? Baik, sebagai jawaban saya terakhir, harapan kita masyarakat Samosir, marilah kita membuat dan menerima pembangunan yang ada ini. Kita lihat ini bagus, ada salib Yesus, ada Tanah Ponggol, ada jalan di Kabupaten Samosir menjadi jalan pusat, jalan pusat. Nah itu mari kita lanjutkan, kita lanjutkan, dan hasil dari MK nanti kita berdamai sajalah, kita berdamai, apapun hasilnya,
Terima kasih Pak Dharma Simbolon dan juga Tulang Manogar Sedebaho. Demikian tadi perbincangan kita bersama dua narasumber, yaitu Dharma Simbolon dan juga Tulang Manogar Nebaho. Kita langsung dari situs budaya Siboru Naitang. Semoga program Green Berita TV Mendengar ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan juga menjadikan Samosir lebih baik, lebih aman, dan lebih damai. Saya Fernando Sitanggang untuk Green Berita TV. Horas, horas, horas.